Mohon maaf. Itu yang terbaru. Jadi sekarang ini kondisinya yang stroke ringan atau Termasuk ya berat ya. Ini udah nggak bisa gerak, ini yang kaki tangan kiri sama kaki kiri lah, sedangkan telapak kanan itu masih gulanya kemarin kan tinggi terus, akhirnya melebar lagi ini lukanya yang dulu operasi. Berarti ini bekas operasi nih? Iya, bekas operasi, sekarang melebar lagi. Waktu kata ibu melihat kepala ular yang keluar dari bapak itu sesudah operasi atau sebelum operasi? Baru kemarin-kemarin ini. Oh, baru-baru ini operasi kan hampir 3 tahun nih yang ini. Oh, belum sembuh-sembuh juga? Belum sembuh-sembuh juga. Nah, kalau di feeling saya ya itu tadi yang diperlihatkan ke saya itu ada piting yang gede. Piting gede itu susah diambil, itu susah diambil gitu. Mungkin saya kurang inilah, ibaratnya kayak tikir itu kurang lama kali, kelihatannya seperti itu. Jadi kemampuan saya masih terbatas lah. Ini baru kemarin aja setelah dirawat itu melihat ular, melihat komodo. Setelah pulang dari rumah sakit gitu melihat ular. Pas di rumah sakitnya. Oh, pas di rumah sakitnya. Pas di rumah sakitnya. Keluar ular, lihat ular besar keluar dari belakang bapak itu. Iya, tahu-tahu ini bukan keluar dari, pokoknya tahu-tahu di belakang saya aja gini, dekat sama saya gitu. Iya. Saya juga merasakan tapi enggak. Tapi ibu nggak takut ini? Nggak takut melihat itu, nggak takut? Enggak, dia enggak. Ya, ini sudah istilahnya bercampur dengan medis ya. Iya. Medis saya sebenarnya kalau dari awal ya insya Allah nggak terlalu parah gitu. Dari awal udah kenal tapi mau kesini kehalang mulu. Kehalang mulu, iya benar. Saya dihalangin mulu. Saya dihalangin mulu. Kalau diterabas halangan itu. Iya. Set gitu yakin. Yakin ya. Maksudnya nggak terlalu sampai istilahnya kenapa stroke? Peredaran darah tidak lancar kan? Iya, tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Siapa yang menyumbat? Apa yang menyumbat itu? Kalau kata dokter di istilahnya dicurigai lah ibaratnya. Di sini ada tumor. Istilahnya tumor terus akhirnya menyumbat peredaran darah karena di sebelah otak kanan ini yang kena stroke ini yang kiri. Ya kebalikannya, kalau yang ini kanan yang stroke sebelah kiri biasanya seperti itu. Iya, dia juga jelasin seperti itu. Intinya peredaran darah yang tersumbat, yang bisa menyumbat peredaran darah itu kuman, penyakit. Kalau di teleskop masih kelihatan partikel-partikel kecil, akhirnya sebenarnya yang menyumbat ini adalah energi negatif. Ya. Yang bisa menyumbat peredaran darah saraf. Kalau energi negatifnya sedikit, tidak terlalu parah, asam urat, nanti sembuh. Tapi kalau energinya negatifnya banyak, bisa menyumbat peredaran darah. Kalau peredaran darah sudah tersumbat, tidak lancar, timbullah gejala ya stroke ya apa. Oke, ini namanya siapa Bapak? Nama Ibu? Nani Sunarni. Nani Sunarni ya? Nani Sunarni. Enggak, ini mah satu. Ibu Ini yang tadi yang ya. Lek. Istilahnya itu berlapis-lapis ya. Ya tetap kita berusaha kepada Allah ya, ikhtiar kita berdoa kepada Allah. Intinya kita meminta kepada Allah yang terbaik menurut Allah, sesuai dengan takdir Allah. Kalau keinginan kita sih sembuh, keinginan kita kembali normal. Cuman takutnya keinginan kita ditumpangi dengan nafsu.
seharusnya dia benar-benar bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, terus kita dengan keinginan nafsu kita untuk sembuh, nanti dia tidak kembali ke jalan Allah. Nanti tetap diingatkan ya Pak, pulang Bu sering istighfar dalam hati, kalau di mulut, di ucapan agak berat ya hatinya zikir Allah, 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 istighfar terus. Iya udah di operasi ini kakinya. Oke. Ya itu belum. Nanti Bapak bisa ngobrol, tanya nggak apa-apa. Oke, kita langsung aja ya. Zikir Allah dalam hati, kalau bisa Bapak Allah hatinya. Oke, Bang Idris sudah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi semua terbentang tidak ada efek dari menuju masa dari awal sampai akhir, semua terbentang 99 Nabi Sahih dari sang yang rucah yang membentengi dari awal sampai akhir, tidak ada efek dari itu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya untuk menarik energi yang terbuat yang ada dalam jasad yang ada di foto ini, yang menyebabkan sakit, yang menyebabkan stroke, yang menyebabnya peredaran darah, tertarik ke telapak tangan kanan saya dan terikat dengan jin guru kami Sang Yang Nurul Cahaya Nirwana Allah. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga, kakinya terikat dengan kuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Energinya menyelesaikan dengan jasad rohani, tidak melukai jasad dan rohani Allah. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan terkunci, radius 1 meter terkunci, tidak bisa bergerak. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga, kakinya terikat. Siapa ini? Dari golongan apa Anda? Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Bahasa Indonesia, kami nggak tahu kalau kamu ngomong pakai bahasa kalian. Bahasa manusia khusus bahasa Indonesia Allah. Suaranya tersambung dengan sempurna. Saya akan patuh dengan Anda. Ya udah, saya nggak bakal melukai, saya tidak akan menyakiti. Tidak apa-apa, biasa saja ya, duduk biasa. Tidak apa-apa, saya mau ngobrol aja. Saya siap patuh dengan sampean. Oh, terima kasih, saya jangan patuh sama saya. Mohon maaf kalau saya mengganggu, tadi memaksa datang ke sini. Mohon maaf sebelum, tidak apa-apa, saya tidak melukai Anda. Mohon maaf sekali lagi ya kalau saya tidak sopan. Anda dari golongan apa ini? Saya dari golongan Jin. Oh, di tubuh ibu ini. Sudah lama? Sudah lama sekali. Kok kamu sosok jinnya kayak apa kok begitu? Apa itu? Sedang ngapain? Sayap itu? Apa itu? Sayap. Oh, sayap. Emang punya sayap, memang bentuknya seperti apa Anda? Bentuknya seperti apa Anda? Saya bisa menjadi kelabang. Saya bisa menjadi apa saja yang saya inginkan. Oh, bisa kelabang. Kelabang beracun itu, ular juga bisa. Semua
Semua binatang melata saya bisa berubah seperti binatang yang berjalan melata. Oh ya. Coba bisa duduk kayak manusia tidak? Tidak bisa saya. Ya sudah ya. Saya mau tanya saja, tidak apa-apa. Kamu ini dari mana? Kok ada di dalam tubuh ibu ini? Ini akibat pesugihan. Pesugihan? Ya, Pesugihan dari siapa? pesugihan keilmuan leluhurnya. Memang ada yang kaya, nggak ada yang kaya loh. Nggak ada. Maksudnya siapa yang melakukan pesugihan? Siapa yang melakukan perjanjian pesugihan itu? Eyangnya. Eyangnya? Ya, Eyang siapa itu? yang kakung, yang mempunyai keilmuan, yang mempunyai cindera mata keenam, yang Oh. mengaku-ngaku dia sebagai salah satu murid Imam Mahdi. Hah? Berarti saat kami berdialog tentang Eyang, Anda itu mendengarkan atau Anda sudah tahu? Sudah saya halang-halangi tidak datang untuk ke sini. Oh, ya. Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Tidak mau ya mengetahui siapa Imam Mahdi sebenarnya, karena dapat mengacaukan Tata. semua, Oh ya, paham. Ya. semua yang ada di dalam pikirannya. Tapi kamu tahu siapa Eyang sebenarnya itu? Siapa beliau? Dia Berarti ada hubungannya dengan Eyang sakit ibu ini? beliau sebenarnya orang biasa, Ya. tapi beliau mencari kemana arah mata angin akan dia cari. Tapi beliau bercerita tentang suatu saat akan nitisnya para roh-roh leluhur kepada wadah-wadah yang bersih. Para roh-roh, para raja-raja yang sudah di atas akan kembali ke bumi, masuk ke dalam wadah-wadah manusia-manusia yang dipilih. Bisa mengetahui sejauh itu beliau. Padahal tahun berapa itu, Pak De? 1992. Tuh. 1992. Ya sudah, gini aja. Kamu tidak boleh bercerita untuk sekarang. Ya. Berarti ini efek dari salah satu yang dibawakan oleh yang termasuk kamu ini. Kamu menjaga atau memang ada perjanjian leluhur yang mengakibatkan perjanjian suatu keilmuan nah, yang ia harapkan nanti ia akan menjadi manusia yang suci. Tetapi belum saatnya. Ia sudah meninggalkan dunia ini dengan keilmuannya yang fana. Semua akan terkecoh nantinya. Belum saatnya seorang Imam Mahdi tampil di dunia ini. Kalian semua akan terkecoh. ya, baru paham. Hanya orang-orang yang hatinya lurus dan bersih dapat menerka di mana keberadaan seorang Imam Mahdi. Tapi menurut Anda sudah ada tidak sosok beliau sekarang? Sampeyan sendiri Kenapa? telah mengetahui siapa beliau. Kan makanya saya tanya sama Anda. Beliau masih tersembunyi. Ya gini aja. Emang Mbah ini asalnya dari mana?
dulunya. Tinggalnya di mana kok sekarang lewat wasilah, nggak tahu nih ya, di belakang ini ada sesuatu kok mengikat perjanjian dengan keluarga ini. Asal muasalnya dari mana Mbah ini? Tinggalnya dulu di mana? Bisa ketemu keluarga ini? Di sana, di daerah Perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. pegunungan atau di laut? Laut itu akan menembus gunung. Gunung itu pun akan menembus laut. Apabila ada seseorang itu yang dapat menembusnya. Berjalan ke gunung akan menembus laut. Ya. Ya, perbatasan itu ya sudah, gini aja. Kalau memang ini sampai ibu stroke sekarang loh. Kenapa? Kamu apa? Memang kamu minta apa? Kamu dijanjikan apa selama ini? Keluarga ini nggak dapat kekayaan apa? Katanya perjanjian kekayaan, nggak dapat kekayaan. Keilmuan? Titisan saya inginkan. Oh, titisan. Kamu menginginkan titisan? Ya. Keturunan berarti? Untuk apa? Untuk menjadikan nanti seorang budak. Budak? Ya. Budak di alam mana? Di alam kamu? Ya. Berarti harus dibawa dulu ke alam kamu? Ya. Ya, nggak kita singgahkan dahulu sukmanya. Nanti pada saat yang tepat kita akan jemput beserta jasadnya. Jangan, enggak. Itu keluar dari aturan. Memang perjanjiannya seperti itu. Ya. Perjanjian nenek moyangnya ini seperti itu ke kamu. Perjanjian Gunung Serandil. Hah? Ke Gunung Serandil. Ya. Sampai ya sudah tahu. Letak gunung itu Ya, dalam saya- perbatasan. Ya, saya tahu. Hah? Di Cilacap kan. Yang pernah ke sana kan teman-temannya Bapak ya? Ya, Bapak pernah ke sana? Bapak pernah sama Oh, Bapak pernah sana? ikut yang itu tadi. Itu daerah Jason. Jawa Sunda. Berarti kamu sono, berarti kamu dari Gunung Serandil ini. Astagfirullahaladzim. Kalau perjanjian tidak bisa diingkari, kita akan ambil semua keturunannya. Perjanjian itu mungkin Bapak sama Ibu kan nggak tahu kan? Kan nggak Ini tahu. perjanjian goib. Datang ke sana cuman ziarah aja. Perjanjian goib dengan bangsa kami. Tujuannya ke sana ziarah, Mbak. Di sana melakukan ritual tidak sama Bu? Saya kurang tahu, pokoknya kesana itu hanya ikut itu. Ikut aja. Ikut aja. Semua yang datang ke sana Ya, Cuk, ya. sudah termasuk salah satu perjanjian dengan bangsa kami. Sampai anak 7 turunannya. Anak ke-7 turunan. Ini baru ke berapa turunan Bapak ini keluarga ini? Ya, Apa udah yang ke berapa? mereka nanti akan punya keturunan Ya. sampai 7 turunan ke bawah maupun 7 turunannya ke atas nanti. Pesugihan keilmuan. Keilmuan. Ah, Bapak dulu mungkin punya keilmuan yang Bapak saya. punya juga keilmuan. Iya. Kamu berarti bapaknya ini punya keilmuan dibantu sama kamu. Kamu yang membantu. secara
Secara goib kedatangan mereka sudah berjanji kepada kami. Walaupun kami tidak diberikan makan oleh mereka, Datang saja. tapi mereka sudah menjadi budak kami secara goib. Kami tawan mereka. Sekarang kamu tawan berarti. Nggak boleh kayak gitu. Mereka datang ke sana udah tahu kalau kedatangan ke sana ke Gunung Serandil itu mengikat perjanjian. Kalau tahunya nggak mau, ya Pak Dik? Iya. Nggak mau. Siapa yang tidak mengetahui Gunung Serandil tempat mereka mencari pesugihan? Hah? Katanya itu Gunung Serandil bekas pertapaan siapa? Yang Gusti Ahmad. Yang salah satu tempat pertapaan itu, tapi kok disalahgunakan oleh bangsa kalian untuk menyesatkan manusia. Ya, karena kami juga ditawanan mereka. Kami tawanan mereka sampai akhir nanti, sampai akhir zaman punah. Karena sebentar lagi akan tiba akhir zaman. Ya. Ya udah, Pak. Katanya awal kamu datang mau patuh sama saya, mau tunduk sama saya. Saya akan patuh. Ya. Saya apa? Karena ada salah satu Imam Mahdi yang tersembunyi. Nah, tidak usah disebutkan. Ini saya perintahkan kamu punya pasukannya berapa di dalam tubuh ibu ini? Berapa pasukan kamu yang ada dalam tubuh ibu ini sampai setruk begini? Itu kamu taklukkan semua. Kamu suruh masuk ke tubuh ibu ini. Ini udah berobatin, udah ke rumah sakit kok. Pantesan kamu isinya kamu tidak sembuh. Malah jadi operasi, jadi luka jasadnya. Sekarang saya perintahkan kamu, panggil semua pasukan kamu, Genderuwo, Kunti, Pocong, semua panggil. Suruh kumpul di sini. Saya buat jalur. Saya buat jalan. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dan jibril sang yang lincah yang nirwana. Panggil semuanya. Keluar dari jasad ibu. Semuanya keluar. Keluar dari jasad, keluar. Lewat pori-pori menguap. Uapnya. Bawa sini. Berikan. Semua terkurung tidak bisa diberi Allah. Taruh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sudah semua? Patuh sama kamu semua enggak itu Genderuwo Kuntinya itu? Oh, kamu rajanya. Raja saya. Oh, kamu yang menguasai. Saya raja. Ya. Karena saya dulunya pejuang dari kerajaan Majapahit. Oh. Ya, pantasan kamu bisa masuk dalam jasad tubuh ini karena ada keturunan Majapahitnya ya. Cuman caranya salah kamu masuknya. Tidak ada yang salah. Nah, Karena sini sudah perjanjian semuanya. iya, saya tahu. Ya, kalau Manusia tidak mengetahui semua perjanjiannya. iya, kalau tahu ya enggak mau. Oh, ya sudah. Ini sudah semua. Pasukan kamu udah dipanggil semua. Semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya. Tarik semua. Panggil ke sini, suruh kumpul. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad semua. Jalurnya terbuka dan tertutup kembali. Tidak ada penyusup. Nah, sudah semua itu ya. Jangan ada yang boleh pergi. Kalau pergi langsung terbakar. Suruh kumpul sini. Ya. Suruh ngikut semua. Nah, sudah? Ya sudah.
Yang kedua, perintah saya, kamu tunduk dan patuh sama saya tadi. Ini perintah yang kedua. Jangan ingkar. Ya. Sayap kamu ubah jadi tangan, seperti tangan manusia. Bisa enggak? Ubah jadi tangan seperti manusia. Saya mau ngasih hadiah ke kamu. Oh ya, ya cuman begini posisinya. Naik. Sini, coba tempelin tangan kamu ke saya, sayap kamu, tempelin. Ikutin kata-kata saya. Ya, ikutin kata-kata saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencoba menghalangi? Ada yang mau datang? Ya udah, ikutin kata-kata saya. Katanya kamu tadi mau nurut sama saya, ya. Dengarkan dan ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan cinta saya mengucap dua kalimat syahadat dengan baik dan sempurna masuk dalam Islam sekafah-kafahnya Islam. Bismillah, ikutin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua masuk tertentu Islam tarekat qadiriyah sepenuhnya wasat Allah memutuskan semua perjanjian-perjanjian dengan manusia manapun, perjanjian-perjanjian dengan leluhur siapapun, semua terputus, benang merahnya terputus. Kembalikan semuanya itu, ya semuanya kembalikan. Sudah bukan bagian kamu lagi, kembalikan semua. Allah. Bismillah, bertambah energinya. Dah, duduk. Ya, sesuaikan dengan wujud kamu yang sekarang. Awalnya dulunya bagus kok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang dirasakan sekarang? Apa enak sekarang kan? Sekarang kelihatan gagah, berwibawa. Kok bisa masuk ke alam siluman, ke alam jin ini? Gimana ceritanya dulu? Aduh, saya mencari sebuah keris. Mencari sebuah keris dulu. Agar saya menjadi seorang yang disegani, yang ditakuti ya. Di zaman apa Mbah dulu? Itu zaman kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang ksatria, Ksatria Jayabaya. Itu dikenalnya oleh kami itu Eyang Prabu. Berarti ini dulu di zaman Majapahit dulu Aki jadi apa dulu? Saya prajurit, panglima atau apa? Saya menjadi pelayan Paduka. Pelayan, berarti dekat sama Paduka, dekat sama beliau. Ya. Kok mencari keris itu sampai ke Gunung Serandil? Ya. Untuk biar jadi punya ilmu gitu. Karena hanya tempat itu yang terdekat dari kamu. Iya. Terus akhirnya masuk ke alam jin. Astagfirullah. Sampai sekarang malah. Berarti yang ini ada hubungannya dengan keluarga ini. Lain. Min katanya. Allahu Akbar. Amin. Loh, ada yang mau tanyain sama Aki. Yang saya itu tadi apakah ada hubungannya dengan saya yang dari Mojopahit?
Padahal saya kan nggak punya keilmuan. Bapaknya. Nggak punya apa-apa, saya nggak punya Nggak bisa keilmuan apa-apa. nggak bisa apa-apa. Hanya Keturunan. orang-orang yang dipilih Oh. dari sekian anak cucunya. Oh. Ya. Karena kalau masih satu darah akan mudah menyerap semua ilmuwan lalu. Kalau masih ada satu darah ya, kalau masih ada hubungan dengan darah ya. Ya. Allahu Akbar. Ya sudah, intinya gini. Yang Aki sudah lewat wasilah guru kami sudah mengucap 2 kalimat syahadat tadi. Sudah kembali seperti sosok asli terdahulu seperti apa. Berarti yang ini dulu manusia. Aki ini dulu manusia. Yang cari keris itu ya. Bukan yang ono ya. Bukan. Oh, yang Ya sudah. Ini aja. Ini nih yang kursati di sini nih. Pocong, gondrowo semua suruh ngikut Eyang semua. Suruh ikut Aki. Kasar amat. Ya, disuruh baca tadi yang saya baca. Allah. Wah, dibuang kemana Aki? Sini? Udah muslim mereka. Oh, alhamdulillah. Ya. Mereka berkumpul. Ya, di atas sana ya. Ya sudah kalau gitu. Sudah sampai ya. ya. Ya, ini cucunya nih. Marahin aja, Ki. Jangan mengharapkan kehadirannya. Para sampean sudah masuk di akhir zaman. Sampean harus Mempersiapkan diri. mensucikan hati sampean. Ya benar. Allahu Akbar, subhanallah. Mensucikan, membersihkan ruh sampean. Iya. Allahu Akbar ya. Karena di dalam ruh kita berbicara dengan ruh kita. Ya. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. sampean mengharapkan kehadirannya. Nanti pada saatnya beliau akan hadir. Allahu Akbar. Nanti pada saatnya seorang Imam Mahdi akan hadir. Nanti setelah semua bangunan ini runtuh, semua roboh dunia, semua gunung-gunung sudah rata, lautan semuanya terpecah belah. Nanti beliau akan hadir. Allahu Akbar. Ya. Insyaallah Aki. Itu juga untuk kami semuanya insyaallah. Wejangannya terima kasih. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Aki, mungkin cukup sekian. Kami tidak bisa menahan Aki di sini lama. Kami khawatir merubah tulisan takdir yang ada di atas Aki. Karena Aki sudah kembali seperti wujud asli. Saya tidak tahu nanti takdir Allah setelah ini bagaimana. Ini tempat singgahan terakhir sampean. Oh, Gimana? Tempat ini singgahan terakhir ruh sampean. Mau sampean bawa kemana ruh sampean? ya insyaallah. Ruh Idofi namanya. Oh, roh utama ya. Allahu Akbar ya. Terima kasih Ki. Terima kasih. Insyaallah kami ingat pesannya Ki. Silahkan Aki mengikuti cahaya yang di atas itu Ki. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau kami tidak sopan. Sekali lagi saya mohon maaf Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kotoran keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Minum dulu. Allahu Akbar. Ya. Tarik napas. Ya, balikan dulu. Takut ada yang kebawa. Ini malah larinya ke sana juga ya. Allahu Akbar. Ada hubungannya ya, berarti ya. Ada hubungannya. Iya. Saya bilang tadi. Iya. Berarti ini tinggal Ibu sudah ada medisnya, tetap ya, tetap jalan. tetap Yang jalan, medisnya tetap jalan. ya. Tapi setidaknya obat yang dimakan, obat yang minum ke mulut, dosisnya jangan terlalu tinggi, dikurangi saja. Iya. Dikurangi, nanti dibawain air dari sini, garam dari sini, itu selalu ingatkan zikirnya Allah, hati Allah, Allah, Allah. Lalu pakai hati. Pakai hati ya, pakai hati. Kalau bisa minta benar-benar ampun sama Allah, bertobat sama Allah, arahkan ke sana. Tapi perobatan medis tetap berjalan, tapi dosisnya diturunkan. Ya. Kalau yang luka salep obat luar tidak apa-apa tuh. Iya. Tapi kalau ada obat yang diminum, diturunkan saja, dikurangi. Kalau nanti kalau sudah beliau ada perubahan baik, semoga saja Allah memberikan takdir yang sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Beliau bisa berubah, peredaran darahnya lancar, bisa ini, biarkan tetap ibadahnya. Nanti kalau memang bisa jalan ke sini, datang ke sini, nanti diruqyah. Nah, sisa-sisa kotoran-kotorannya banyak. Dia bangsa jin ini di dalam tubuh kita itu kencing, makan apa tuh kotorannya itu di dalam tubuh kita semua itu. Nah, itu nanti dikeluarkan lewat ruqyah. Makanya ada metode ruqyah. Ya udah, mungkin itu saja. Semoga ini bisa diambil hikmahnya. Dan ada satu pertanyaan yang luar biasa. Beliau membahas tentang kemunculan. Iya, kalau di luar ini itu. Iya, bisa. menyampaikan pesan-pesan itu. Semoga ada poin penting untuk kita, khususnya umat muslim. Mau tidak mau, yakin tidak yakin, mungkin kita berada dalam kondisi titiknya akhir zaman. Jadi persiapkan dari sekarang. Caranya bagaimana? Mendekatkan diri kepada Allah agar hati kita bersih, ruh kita bersih, ruh kita suci. Mendekatkan diri kepada Allah. Jalan solusinya seperti itu. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nanti Pak D ini dibawain air dari sini. Pak D nanti bisa diruqyah di sini, karena datang ke sini diruqyah. Ya, saya tidak tahu. Takutnya ada energi-energi yang negatif yang dari luar sana yang ada dalam tubuhnya Pak D, nanti dikeluarkan di sini. Dikeluarkan biar nanti enteng, pasti enteng. Iya, insyaallah. Totalitas ya nanti ruqyahnya. Karena Allah, biar nanti semangat ibadahnya, semangat sholatnya, semangat zikirnya lagi, Iya. semangat puasanya lagi kan. Iya. Saya kacau nih badannya juga kacau. Bacanya kacau. Kacaunya karena Sibuk ngurusin istri itu ya. ngurusin istri, Iya. urusan rumah tangga, dapur. Saya Iya. jualan juga. Kadang Iya. ini sering dengan kadang-kadang kalau kemarin-kemarin kan ibaratnya dia masih sehat, saya itu bangun misalkan jam 3:30 itu kadang masih sempat sholat. Iya. Sholat dulu. Kalau ini, Kadang sholat wajib itu kadang-kadang masih ada yang bolong-bolong. ya tetap harus diperbaiki. Insya Allah sama-sama kita berdoa, berusaha sama-sama Pak De. Nanti kalau sudah kami coba usahakan di sini, kami syariatin, terus kok yang diarahkan tidak mendekat kepada Allah, nanti hasilnya ini. Ya, mungkin ya, itu saja ya. Allah. Tuh, Allahu Akbar. udah selesai ini.